Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Cahan dan Pak Dimino. Salam ngopi ngobrol peduli. Salam semuanya untuk para pemirsa setia ngopi ngobrol peduli. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Kita sekarang topiknya lanjutan dari kemarin ya. Oh ya. Kisah cinta Bisma yang kemarin itu tentang Cinta Bisma dan cinta Asma dan Anda. Sekarang Bisma dan Sri Kandi di Logam Laga. Betul. Jadi Bisma dan Sri Kandi di Puruseta. Puruseta itu naik Laga. Jadi gimana itu sebenarnya Sri Kandi yang kemarin diceritakan bahwa sosok laki-laki perempuan tapi juga laki-laki. Oh ya. Betul ya? Betul. Kemarin ya. Iya. Yang kemarin bahwa ketika Mbak kena panah, Ya. jadi dia meninggalkan pesan bahwa suatu saat nanti kalau ada perempuan kemudian bertindak seperti laki-laki, itu sudah siap. Bukan pesannya Allah meninggal. Dan ini adalah saatnya Bisma berada di Medan. Kebetulan musuhnya Sri Kandi. Jadi yang saya tangkap Sri Kandi ini adalah reinkarnasi dari Dalam cerita wayang kita kan. reinkarnasi dari Amba. Betul. Kemudian gimana itu ceritanya Pak? Iya, jadi untuk tema Bisma dan Sri Kandi di Puruseta ini adalah tema perang. Tema perang. Iya. Berarti di sini ada peperangan gitu. Ya, ini mereka ada di Puruseta itu di medan perang. Jadi Bisma berhadapan dengan Sri Kandi. Dan tema perang ini bisa dilihat dari aspek dan individu, bisa juga dilihat dari aspek kebangsaan, juga bisa dilihat dari aspek filosofi. Wah, menarik. Ada tiga aspek tentang perang. Yang pertama dulu Pak, yang penting sekarang aspek yang itu kebangsaan itu ada karakternya Sri Kandi dan Bisma. Iya. Kalau dari karakter kebangsaan bahwa cerita ini menampilkan kesatria yang maju di medan perang untuk negara. Jadi ini justru menggambarkan cinta tanah air. Jadi dua tokoh ini adalah tokoh yang perlu dijadikan panutan bahwa bangsa itu kalau dalam kondisi perang kita harus siap perang. Seperti seorang kesatria Bisma ini juga maju perang, dan walaupun wanita kalau memang negara memanggil nanti siap perang. Jadi ini adalah karakter patriot mereka adalah patriot bangsa. Jadi cerita wayang sudah memberi contoh kepada kita bangsa Indonesia bahwa pada saat bangsa atau negeri memanggil untuk membela negara, harus siap. Kita dulu bahwa yang pertama dari sisi perspektif kebangsaan bahwa sifat patriotnya, kesatrianya. Sekarang itu untuk yang perspektif secara individu. Kalau sebagai individu sifatnya psikologis. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ngomong individu, kita ngomong soal jiwa. Ya, seperti karena ini sambungannya dari cerita kemarin, jiwa Bisma. Bahwa Bisma ini betul-betul kesatria. Jadi siap berperang. Tidak hanya sekedar untuk menang kalau sudah individu ini. Jadi dia justru ingin menemukan eksistensinya. Jadi
atau kalau sebelumnya itu menemukan dirinya sendiri, berusaha sampai seperti Bisma. Alasan Bisma berperang itu secara individu itu alasan untuk menemui dirinya sendiri. Sangat tidak masuk akal kan Bisma harus perang padahal dia punya negara, dan Bisma harus berperang sementara musuhnya adalah cucu-cucunya sendiri. Ya tidak masuk akal sekali. Jadi rasio tidak bisa terima itu. Tetapi dari sisi kejiwaan atau pencarian jati diri, justru yang dilakukan oleh Bisma itu benar. Dia mencari jati dirinya dengan maju di medan. Kalau dalam psikologisnya ini termasuk proses individuasi. Proses individuasi itu adalah proses untuk mencari dirinya yang utuh. Manusia itu kan hidup ini kan proses untuk mencari dirinya yang utuh. Jadi kalau tanpa melalui proses ini, jiwanya masih ada yang sakit, masih berarti perlu diperbaiki. Artinya sisi baik sama sisi buruk. Betul, yang dimaksud jiwa yang utuh tadi itu seperti sebelumnya saya jelaskan, bahwa manusia itu kan ada sisi gelap dan sisi terang. Kalau rasionya, kesadarannya menginginkan saya ini baik, tapi kan jiwanya yang jelek ditolak. Nah, kalau sebagian dari dirinya ditolak, maka dia tidak menemukan dirinya secara utuh karena sudah ditolak sendiri. Nah, Bisma maju perang ini juga merupakan proses untuk menyatukan bagian dari dirinya yang belum bersatu. Kalau secara logos kesadaran Bisma sudah nyatu, dia sudah konsisten, dia sudah sampai pada kepribadian yang berbeda, yang otonom, yang menurut kata disebut memiliki otonomi of will, jiwa-jiwa yang merdeka. Tapi tinggal satu, yaitu cintanya yang belum selesai. Kalau sudah ngomong cinta ini kan soal laki dan perempuan. Betul. Dan dari sejak awal, kenapa Ombo itu sampai terbunuh? Karena getaran Bisma, takdir cintanya hadir, dia nggak kuasa, akhirnya lepas panahnya. Padahal dia sangat mencintai. Dan perang ini bagi dia sudah tidak dianggap perang, dia menganggap untuk siap bertemu dengan Sahadat. Ceritanya di sini. Si Kandi yang seharusnya itu adalah hamba. Ya, kebetulan Sri Kandi itu adalah reinkarnasi dari hamba kalau menurut cerita wayang. Tapi secara psikologis, bagian dari jiwa ada lewat Sri Kandi itu, dan dia ingat pesannya hamba. Suatu saat saya akan siap menjemputmu saat ada wanita yang tidak sebagai laki-laki. Nah, dari situ Bisma tahu waktunya untuk bersatu. Tapi bersatunya ini bisa diartikan macam-macam. Begitu juga hamba dengan adanya sekali ini. Maka yang dulu dia mendapatkan jiwa laki-laki yang hilang ini, akhirnya muncul pada diri sendiri. Ada Sri Kandi ini saja dia sudah menemukan. Begitu Bisma maju, maka dia pun bertemu dengan roh. Tapi ini cerita. Walaupun kita tapi paling tidak kan ada suatu pembelajaran di dalamnya. Saya kira begitu. Dari perspektif kebangsaan sudah, dari perspektif psikologi sudah, sekarang dari perspektif filosofis. Ya, filosofis itu tidak jauh dari perspektif kejiwaan. Cuma filosofis itu kan falsafah. Ya. Jadi setelah Bisma itu tentu kan dia akan menemukan jati diri. Nah, yang dimaksud jati dirinya adalah dia, kalau orang Jawa mengatakan sudah menunggal. Jadi setelah cintanya terpenuhi, kalau semua sudah terpenuhi, ya jadi manunggal.
ya. Kalau orang Jawa kan itu Manunggal. Dan itu Bisa Manunggal lebih dan nyatu gitu. Nah ini Pak, Pak De, yang saya temui itu ada beberapa teman atau mereka yang sedang mempelajari perjalanan hidup menuju dan puasa. Iya. Ada dua pandangan. Yang pertama, yang pandangan yang benar itu yang mana ya? Iya. Ada dua subjek. Manunggal itu adalah satu dan satu menjadi satu, manunggal seperti itu. Ataukah satu memang ya satu ini? Manunggal. Iya. Betul. Iya. Yang benar itu yang mana? Objek dengan objek itu satu. Betul. Jadi itu kan persoalan bahasa. Iya. Jadi memang bahasa rasional tidak mampu menjelaskan sehingga timbul perdebatan. Tapi kalau dari perspektif rasa, bahwa menyatu itu ya menyatu. Tetapi dari perspektif rasio yang menyatu dengan God image. God image. Jadi gambaran Tuhan sudah dia satu dengan gambaran Tuhan. Dan kalau masih diteruskan, kalau masih belum meninggal, ya God image. Jadi bayangan Tuhan, but not God himself, tapi masih belum Tuhan itu. Itu kalau dalam kondisi, ya, itu pengertiannya saya kira di situ. Jadi kalau manusia belum tentu. Kalau Tuhan belum tentu jadi manusia ya kan begitu. Ya saya kira ini masalah linguistik, masalah bahasa rasional yang sulit menjelaskan. Nah itu falsafahnya, filosofinya ada di sana. Itu juga Amba. Jadi Amba karena cintanya sudah ketemu dengan Tuhan. Maka dengan itu jiwanya sudah selesai. Kalau jiwa sudah utuh seperti saya katakan, maka jalan menuju kesempurnaan akan terpenuhi. Baik, sempurnanya ini yang saya sampai maksud sudah jadi satu sama nunggal. Tapi itu hanya dibuka, tergantung yang maha pembuka. Nanti masih dibuka aja. Dibuka itu pasti tidak masuk ya. Ya, tapi tugas manusia sudah selesai. Tugas selesai. Ya, tapi terbuka sudah. Tinggal masuk. Itu welcome misalnya. Iya, jadi saya kira tujuannya dan semua itu adalah baik itu perang maupun asmara atau hubungan laki dan perempuan itu memang jembatannya adalah cinta. Tanpa cinta seseorang tidak akan mau maju di medan. Karena cinta tanah air maka jiwa patriotnya. Karena cinta kepada yang kuasa maka dia akan mencari. Karena cinta terhadap pasangan apapun yang terjadi, cintanya akan menemukan jalan. Power of love. Itulah the power. Saya kira begitu. Jadi cinta itu benar-benar murni ya, takdir. Memang benar-benar suatu anugerah ya. Betul, cinta itu adalah takdir. Kita tidak bisa menolak atau tidak bisa meminta. Karena itu ceritanya selalu dramatis. Lebih dramatis daripada permainan drama. Hanya datangnya takdir terlibat. Nah kalau drama ceritanya ada skenario nya. Betul. Tapi cinta tiba-tiba datang. Tapi tidak bikin cerita makin jelas. Tapi semakin dramatis. Nah, itulah bisa tragis kali ini. Bisma dan Sri Kandi. Iya. Mulai raja dulu Anda sekarang jadi Sri Kandi. Akhirnya bertemu di situ. Oke, selesai. Ya, selesai. Oke guys, sampai sini saya dan Pak Semino pamit undur diri. Tapi sebelumnya silakan tonton, ikuti, subscribe, tonton sampai habis, jangan sampai skip sehingga pengetahuan Anda menjadi utuh, tidak separuh-separuh.
Oke, cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngopi.